Gila-gila penasaran tuh sama abang kelas kan, lu mundur mau gue bacok apa mau bacok sama musuh lah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel STM Punya Cerita. Masih bersama gue dengan Ajis. Mari kita simak dan perhatikan sejarah tentang cerita-cerita di masa STM. Oke, langsung aja di samping gue ada alumni dari Bipuri angkatan 2005 dan 2006. Oke, atau disebutnya Pijer. Dengan bahasa apa bang? Selamat sore, saya kenalkan nama saya Muhammad Ahyani, bisa dipanggil saya Deden. Deden. Apa nama saya? Muhammad Ahyani. Muhammad Ahyani. Jauh bang ya, panggil Deden tuh. Jauh banget udah. Kenapa tuh bang panggil Deden bang? Waktu itu ada sih senior di sini, manggilnya Deden aja. Itu pas SMP. STM tuh naikin pakai nama Deden. Oh gitu. Oke. Bang Deden, berarti saya panggil apa nih? Bang Deden apa bang Deden? Deden ya. Bang Deden aja ya. Oke, Bang Deden, selamat datang di channel STM Punya Cerita. Masih bersama saya dengan Najis. Di sini kita akan menceritakan tentang sejarah-sejarah di mana pada saat Bang Deden memiliki kisah, ya kan, dari di jalur maupun awal hingga masuk sekolah hingga lulus di STM Bijar. Pertama kali yang saya tanyakan adalah Bang Deden ini angkatan tahun 2005 2006 ya. Bapak itu basis mana bang? Basis Kalideres. Basis Kalideres, oke. Basis Kalideres, sekolah di Bijar. Di Serpong. Serpong. Jauh banget tuh bang. Ya makan waktu sekitar hampir sejam. Pakai motor. Pakai biasa lah. Rame-ramean bis kadang BBM. Betul. Oh berarti Bang Deden ini luar biasa teman-teman penonton STM Punya Cerita. Bang Deden ini tinggal di Tangerang ya bang ya, ikut basis Kalideres, cuma sekolahnya di Serpong. Ini kenapa sih bang bisa masuk ke dunia STM pada saat itu? Sekarang sih jujur sih waktu itu mau istilahnya mau jadi diri kan, namanya masih remaja kan waktu itu kan. Jadi ya sekolah cuma tujuan jadi diri, setelah itu baru belajar lah ya. Jadi merantau gitu lah ya, Dan kemudian kenapa harus itu ngambil tujuan sekolahnya itu di Serpong? Sedangkan kan di kota Tangerang ini banyak STM bang, ada STM. Contohnya kayak Veteran, Koptek gitu. Kenapa bisa masuk ke STM Serpong? Awal ceritanya gimana sih bang? Itu kan waktu SMP kan pernah di sekolah, jadi merasakan di luar dari sekolah di sekolah. Jadi pertama sekolah sih di bawah di Ciputat tuh. Sekolah saya. Tapi ini orang tua udah diizinkan karena kejauhan, jadi abangnya pun sekolah kan di Bijar. Oh dulu Bijar. Abang, jadi ya udah, itu sekolah di tempat abang lo aja, Bijar. Sama jauh juga lah. Nah, pikir Bijar, ya udah, siap. Ya di sekolah di Bijar lah tuh. Oh jadi Bang Deden ini masuk Bijar karena dihasut oleh abang sendiri. Iya. Nah kemudian ketika abang sudah masuk di dunia STM nih bang pada saat itu, saya pengen tahu di STM itu ada nggak sih bang namanya dunia penataran dari kakak kelas ataupun senior yang memang di atas abang pada saat itu awal abang masuk sekolah di STM Bijar? Kalau penataran sih STM pasti ada ya kan. Ada. Itu penataran tuh kalau nggak salah 2 hari. Awal sekolah itu 2 hari. 2 hari. Oke. Misalkan hari sekarang, besok natar lagi. 2 hari berturut-turut. Iya. Awal sekolah tuh. Iya. Berarti setelah MOS. Setelah MOS kita selalu pakai seragam putih abu-abu. Penataran seperti apa sih bang kalau boleh tahu saya? Ya gitu kita ketemu janjian sama musuh. Kita pun janjian depan langsung dapur merah Cipondo. Oh langsung ketemu di jalan tuh. Iya. Berarti penataran itu langsung dilepas di jalan ya, langsung di jalan. Jalan. Jadi emang itu gila-gila penataran pengalaman kelas kan. Lu mundur mau gue bacok apa mau bacok sama musuh lah. Keras juga dia, Bijar luar biasa di Bijar Serpong ya. Kemudian ketika berarti waktu itu penataran itu
langsung dibawa ke jalur bang pas itu ya, langsung jalur itu langsung jalur Cipondo ya pas itu ya, awal Cipondo itu awal. jalur Pangkarang lah. Kemudian ada sih nama kayak sistem kolekan gitu. Kalau namanya dunia SM sih udah pasti Ya, kolekan kan. pasti. Abang pernah dikolekin beberapa kali masuk? Pernah dikolekin sama waktu itu kelas 3. Oh, Nanya ini kolekan buat apa ini? cepet aja. Iya. Kemudian, Buat ini. Ya udah, ya kan kasih tuh. Nah, pas minggu ini, Iya. gantian gue ngolekin nih. Kelas 1 kolekin kelas 3 nih kan. oh bukan seminggu tuh? Iya. Oke. Kan udah punya nama kan ya kan. Iya. Ini buat kolekin apa nih? Oh, buat kolekin BR nih gue nih. Iya. Buat di jalur nanti. Iya. Terus mana oke terus. Ada yang kenal lo temen dia. Itu Dede tuh yang di Indika gitu ya. Iya. Oh itu dia. Udah Pak kasih tuh ya kan. Iya sih. Oh jadi begitulah ceritanya Bang Deden, teman-teman penonton STM punya cerita. Memang semua ya Bang ya, semua STM itu ketika masuk pasti ada penataran ya. Semua pasti. Namanya kolekan langsung dibawa ke jalur itu memang udah nggak asing ya di STM ya. Udah realistis lah. Realistis ya, udah pokoknya bahkan pada ini 2 hari dikolekin, pertama kali masuk ke jalur, besok karena langsung ngolekin ke kelas, gantian dendam langsung di situ. Luar biasa para terus punya cerita. Kemudian saya pengen tahu sejarah ketika abang di jalur nih Bang, tadi abang mengatakan ini pengaturan ini di jalur ya kan. Kira-kira hal-hal apa sih yang mengesankan di jalur yang menurut abang bisa ceritakan di penonton STM punya cerita? Si mengesankan sih waktu pas Anip ya. Kita Anip 2 hari 2 malam itu. Pertama hari Kamis kita di Tangerang, nggak ketemu musuh. Yang ada kita ditangkap sama polisi. Dari polisi itu ya? Itu pada tahun berapa Bang? Itu 2005. 2005? Ya, Oke, itu hari Kamis tuh. Daripada kita berangkat ke Bogor. Ke Bogor. Tangerang nggak ada musuh, Iya. jadi kita ke Bogor maksain. Oke. Kita di rapatan Yasmin, kita di situ juga bentrok sama warga. Keluarga. Jadi ketemu yang kita cari nggak ada, semacam Tridharma sama Basar nggak ada, ya akhirnya kita ketemunya warga. Warga. Nah itu tujuannya waktu jalur ke Bogor apa ya? Rencananya ingin ketemu dengan sekolah mana? Jadi kita sih ya itu sama Bastar. Bastar. Katanya dia kan kuat. Iya. Kita pengen nyoba tuh. Sekarang Iya. kita mau liburan ke Puncak. Oh terus jangan nyambi ya? Luar biasa nih Bang Deden nih. Terus apalagi Bang cerita di jalan ini Bang, ketika Abang sudah sampai di Bogor kira-kira ketemu? Ya itu kita ketemu sama musuh kagak, kita ketemu ya warga. Oh sama warga? Warga karena kita salah juga sih, kita berhentiin beban tuh, kita arogan juga. Jadi ngecek kagak. Jadi warga itu terpancing sama kita, ya kita bentrok sama warga. Nggak lama di sana kan ada tuh semacam kayak pasukan pramuka itu, Iya. 2 anak sekolah. Iya. Jadi mereka bergerak untuk naik sekolah dan sekalian nggak lama datang polisi itu. Istri hidup? Istri hidup kita digiring ke Polres Bogor. Oh berapa orang tuh pada situ Bang? Sebenarnya kita 1 orang doang. Oh. 1 orang. Karena kasihan kita kan, kita setia kawan lah. Iya. Udah nggak ada yang jalan kabur nih, ada yang kabur, koprak-koprakin kan. Kira mereka nggak lari, udah diem semua. Akhirnya paling yang alumni sama yang bawa bayar lah yang kita selamatin, yang bayar dulu lah. Iya. Jadi pada saat itu ketika ditangkap di Polres Bogor tanpa bayar Bang ya? Sama bayar gitu. Cuma pasang badan aja semua ya? Badan. Karena memang STM ini terbentuknya suatu solidaritas ya. Ya. Berapa orang pada situ Bang? Kita untuk ketangkep nggak salah sekitar 69 orang ya. Berapa? 69 orang. 69 orang? Mantap. Berapa hari? Sehari semalam sih. Sehari semalam doang, itu langsung langsung Keluar. keluarin. Karena pada situ awalnya memicu di jalanan ya, Di jalan. gara-gara dekat Beman. Memang Memang tujuannya kita pengen ketemu musuh nih ke Bogor ya kan, Iya. ketemu enggak malah yang ada bentrok sama warga. Akhirnya pada 2005 itu angkatan abang ini kegiring lah Polres Bogor, jumlah 69 orang ya Bang. iya. Nah kemudian selain di situ Bang, di mana lagi Bang abang memiliki kisah ketika di STM Bang?
kita pernah bentrok di Plaza BSD. Plaza BSD. BSD. Jerman Center. Di Plaza BSD Oh, di Air Mancur. Di Air Mancur Plaza ya. Sekarang Oke, di oke. lampu merah tuh. Oh iya benar. Terus. Di situ kita ketemu sama basis veteran, basis laser. Kalau di belakang basis laser tuh. Iya, basis 21 lah ya, laser. Bentrok kita tuh, kita mau pulang, dipantekin kan, dihadang, kita turun, jadilah kita bentrokan. Seperti kepung juga sih kita. Saya seperti kepung, 20 orang ngapung saya. Oh, seperti kurung babi gitu bang, Babi. tengah-tengah. Pas itu dengan mana bang? Dengan sekolah mana? Dengan sekolah veteran Bu. Veteran laser ya. Laser. Ketemu di Plaza BSD. ya. Terus kemudian, nah ketika sudah abang kan ngarepin tuh dari masuk sekolah ketemu musuh ke Tangerang, ke Bogor, sampai gagal kan. Nah terus ketika ketemu itu gimana tuh tragedi bang? Kita bentrok, Oke. besar-besaran di situ. Ada korban satu Dari pihak dari pihak veteran, oke, siap. Nggak lama datang lah tuh, ada brimob tuh yang lagi patroli juga di situ tuh. Iya belum. Bubar lah kita tuh. Bubar, Iya. terus Ya ketika bubar kita tarik mundur anggota, akhirnya udah berhenti gitu aja udah. berarti gitu ya, jadi pada bubar masing-masing. Iya. Terus itu siapa bang korbannya? Itu nggak? Wah, korban sih kita nggak tahu sih, tapi dari pihak veteran kita. Dari pihak veteran. Berarti pada situ menang tuh ya. Nah, Itu pada abang kelas 1 tuh. itu waktu kelas 2. Oh abang kelas 2. Kelas 2 pas itu abang mengalami di jalur itu menang posisinya lawan veteran ya. Veteran berapa orang waktu itu bang? Veteran lumayan ramai juga sih, sekitar ada lah di bawah 20 orang lah. 20 orang dari kalau pihak Wijer. Jadi sama nggak ramai juga, kita sekitar 30 orang. Kemudian perangnya di kelas itu. Di Plaza BSD, depan Plaza BSD. Terus setelah itu kemana lagi tuh bang? Kemana lagi bang? Setelah itu kita mundur ngamanin dulu tuh kan, tenangin, lihat jalur, udah aman dulu, pas udah aman baru kita balik Balik ke sekolah apa balikin lagi? kita ke rumah lah. Lo balik ke rumah masing-masing. Karena udah malam juga itu, sekitar maghrib itu kan. Maghrib ya. Dulu biasanya kalau zaman abang masih sekolah bang, namanya bentrok di jalur itu sehari tunggu bang. Kalau dibilang bentrok mah, ya seminggu hampir 3 hari. Seminggu 3 hari. 3 hari. Udah kayak minum puyar. Iya. Biasa seminggu 3 hari tuh ya. Itu rutin tuh bang selama seminggu tuh ya. Rutin, nggak siang. Kalau nggak berangkat pasti pulang malam. Pulang malam ya. Iya. Oke pagi malam tuh Pagi pasti malam. ada aja tragedi lah ya di jalan ya. Itu biasanya bentrok-bentrokan itu ketika abang dipantekin atau memang janjian atau ketemu di jalan? Ya itu kita ketemu di jalan. Oh biasanya ketemu bentrok kagak sengaja gitu ya, ketemu di jalan langsung gue mau ketemu apa itulah ya kan. Ya kita dibentrok di jalan karena kita dipantekin. Oh pernah dipantekin. Kalau janjian sih kita nggak pernah ketemu, kalau janjian mah Kerjanya nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Ketemu jalan mulu ya, Iya. pantekin mulu ya. Sering dipantekin di jalur mana bang? sering dipantekin mah di jalur Kelapa Tinggi yang paling sering, Terus seperti gitu, veteran tuh. sama di apotik. Oh 31 Topol, ya. laser. Karena memang jalurnya jalur situ ya. Iya, itu jalur Cikokol, jalan. Sopong, Bonaras ya. Berarti itu apa setiap sekolah pasti bayar ada mulu dong di basis tuh. Pasti ada lah. Pasti ada mulu ya. Iya. Antisipasi bang ya, jaga-jaga ya. Nah, terus ketika dipantekin gimana bang? Menang apa gimana bang? Ya itu kita kalau pantekin alhamdulillah, kalau buat jarang sih kita kalah, selalu menang gitu. Sombong amat. Oh, menang ya. Mantap nih teman-teman STM Punya Cerita. Kali ini penonton menyaksikan dari alumni Wijer Bang Deden. Tetap simak ceritanya dan perhatikan ceritanya, jangan sampai ketinggalan. Nah, kemudian saya pengen coba Bang Deden menceritakan sejarah-sejarah apa saja dari kelas 2 hingga lulus sekolah yang benar Bang Deden ingat. Silakan Bang, diceritakan Bang dari awal hingga akhir Bang. Mau kayak gimana? Pokoknya Bang Deden ceritakan dah. Saya pengen tahu. Cerita dari mana nih kita deh. Terserah Bang Deden dah. Bang Deden mau menceritakan cerita STM-nya di bagian yang mana dulu? Terserah, ayo. Kita cerita waktu masih kelas 1 dulu dah ya. Oke, kelas 1 Bang, silakan. Kelas 1 nih waktu penangkaran kita. Hmm. Itu dipantekin 2 kali. Di lampu merah
Cipondo sama di Tagor Pratinggi. Oke. Dengan sekolah yang berbeda kita. Yang berbeda, oke. Di lampu merah, Cipondo kita dipantingin sama veteran. Oke. Di Tagor kita dipantingin sama Oke. Kita di lampu merah kita menang nih veteran. Veteran. Pas di Tagor kita kalah. Kalau Poktek ya? Kalah kita. Karena memang udah capek kali bang ya? Mungkin satu capek, kedua kurang bayar juga kita. Kurang siap lah gitu. Siap, oke. Masa kita kalah juga. Kalau bahasa juga ya? Kalah juga. Karena itu mungkin Koptek lebih siap dari kita dia. Poktek lebih santai waktu itu ya? Iya. Karena beda. Ya kita lawan juga itu. Bukan orang sembarang semua, alumninya turun semua. Oh, alhamdulillah. Gembel-gembelan lah ya? Iya. Biasanya Poktek, emang Poktek kalau ini gembelan suka ikut-ikutan sih bang, memang bang. Nah, oke. Terus bang, lanjut bang. Pas yang berkesan kita di kelas 3 sih, kayak kelas 3. Nah, Ketika bentrok di Jamal Center sama 57. Bentrok lagi di Stasiun Serpong. Nah, Stasiun Serpong nih, lebih gila kita nih bentroknya. ceritakan bang, lebih gila seperti apa sih? Saya pengen tahu. Ini kalau ini punya cerita yang lebih gila, saya pengen tahu. Coba ceritakan bang. So, waktu ketika gua lagi makan nih, makan uduk nih, lagi serat posisi itu. Di mana tuh? Di mana posisinya di mana? Di sekolahan. Di sekolahan, lokasi Ada, apa ya? ya ada di kelas dia kan. Oke. Dia kayak di sekolah apa nggak tahu dari rumah siang-siang. Ketika sampai di Stasiun Serpong, ketemulah anak 57 digulung dia. Di situ digulung. Digulung dia tuh, oke. Balik dia ke sekolahan. Laporan tuh. Laporan. Kata gua ada apa nih rame-rame? Ini kan si Bewok digebukin sama siapa? Kapal 57 di mana? Dia udah hias. Emang itu kan kandang dia udah hias. Iya. Ya udah. Kalian samperin kan buat terkecil tuh kan jalan. Semua udah hias. Memang jujur di 47 nggak pernah mau ngedenger namanya kalian dress. 57 itu. Nggak pernah mau dia. Nah. Kalau kalian dress udah pasti dia langsung kejar kaci. Nah, Gerah. Oke. Ada bocah kelas 2 ceritanya kan teriak bijer kali terus. Pas tadi udah maju mundur udah kabur. Udah kabur kita ya? Udah cepat, ini udah cepat. Nggak sempet bentrok langsung kabur. Udah kita akhirnya kejar-kejar ketemu ya gitu warga lagi aja. Warga sekitar adalah 10 menit. Nggak mungkin warga ada yang kontak polisi, nggak lama kita lagi jadi polisi tuh sampai lari kita ke makam keramat. Terus berarti itu cerita gila Bang Deden tuh ya, sampai lari ke makam keramat ya Bang, dikejar sampai Oke lanjut Bang, terus Itu ada sih ketika kita mau penataran kelas 1 kita kanyer. langsung Kanyar, Serpong Kanyar, oke. Berapa kali Bang waktu itu? Kita naik kereta. Oh naik kereta, ya. Kita kan memang kan Rangkas ya. Iya, rangkas langsung merakan. Kita ketemu tuh sama di stasiun Rangkas terus sama Setiabudi, sekolah Setiabudi. Setiabudi itu teman kayak Bang ya? Kita chaos juga. Oh musuh juga. Ya. Bosan, oke. Terus akhirnya? Nggak kita layanin karena kita mau happy dulu. Happy dulu, oke. Janjian kan besok aja tungguin. Iya. Akhirnya kita pas pulang dari Merakan dari Anyer pulang pas kita janjian ketemu kan di stasiun Setiabudi. Nah kita bentrok di situ. Bentrok. Ada korban dia 1. Ketika itu dia ada korban 1, bentrok udah selesai, kereta nggak lama jalan kita ke jalan. Berarti bersih Bang ya? Mesti kita main rapi gitu. Main rapi ya? Gila luar biasa nih. Berarti perangnya Bijer terstruktur ya, terstrategi ya. Habis bacok, langsung cabut ya kan? Kita juga nggak sembarangan lah kita lah. Sekarang kalau ribut kan jorok banget. Ada asalan ya, jorok ya. Kalau abang dulu berarti benar-benar disusun banget tuh ya. Ada meetingnya tuh, mejanya apa meja biru tuh. Oke. Nah terus berarti pada saat itu ketemu di stasiun Setiabudi langsung cabut tuh Bang. Nggak ada tadi sempat ngejar-ngejar atau gimana? Nggak ada kita. Berarti belum, tapi udah sempat
sempat tektok. Iya, sempat bentrok kita. Sempat bentrok ya. Kemudian di saat abang bentrok fisik pada saat itu bang tatap wajah atau ngadu BR ya kan. Hal-hal apa sih bang yang memang abang mengingat tentang hal yang menegangkannya itu di mana sih? Ya itu ketika kita bentrok sama musuh nih. Iya. Kita kan halus itu ternyata adu nyali dah. Iya. Ya kan. Dia yang kabur, aku yang kabur nih. Dia kena, aku yang kena nih. Iya. Oke, terus Akhirnya ngelihat, wah, lu punya nama. iya. Lu mundur, lu malu. Akhirnya gua batrokin terus tuh. Musuh mundur gua kan akhirnya kan. Akhirnya menang tuh abang tuh. Menang tuh. Itu menegangkannya memang di situ abang memiliki prinsip bang ya. Iya, alhamdulillah sih. Di sisi lain abang nih sebagai komando pada saat itu di sekolah Bijer bang Di ya. Bijer. Jadi komando lah, jadi kepalanya lah ya kan. Basis Kalideres bang pada situ ya. Basis Kalideres itu abang yang pegang berarti ya. Basis Kalideres abang yang pegang. Nah berarti hal yang menegangkan itu selain yang abang tadi katakan tentang kalau gua yang maju atau gua yang kalah ya kan. Iya. Nah, apa bang selain itu bang? Hanya menegangkannya. Ya itu ketika kita istilahnya ada korban nih, kita harus habis ngenain korban nih, kita harus melari kemana nih, ya kan? Oh itu tuh, menegangkan ya. Iya. Kira-kira cari kan gua mau polisi gitu Iya. ya maksudnya. Kira ada yang bocor nggak gitu ya. Itu benar-benar menegangkan banget tuh bang. Kan dan ketika itu kita nggak ada rasa kasihan juga sih. Ketika ya gitu. Karena gua masih bisa bicara bahasa manusiawi. Manusiawi ya. Berarti ketika habis bentrok, tawuran banyak kagak bisa tidur nanti pulang ya. Iya, mikirin nih kalau seandainya gue ini itu gimana ya. Lucu banget sih Bang Deden. Sebetulnya saya punya cerita nih Bang Deden luar biasa ceritanya nih. Dari sempat pas bentrok dia sempat takut juga mikirin gua ketangkep enggak ya kan kasihan juga. Sama itu. Aduh, terus hal menegangkan apa lagi bang? Selain abang takutan karena dia takut mencari polisi atau gimana? Ketika waktu itu ketangkep, Tangkep ketangkep di jalur yang sama atau beda? di lampu merah baru. Lampu merah baru sini. Iya. Oke. Itu hapus itu. Gara-gara kenapa bang? Itu pas udah Iya. bentrok apa sebelum bentrok? Bentrok. Sesudah. Bentrok sama veteran nih ya. Pas bentrok, oke. Bentrok sama veteran, udah selesai. Gak lama balik lewat jalur baru mau ke arah JP kan berarti ke sini. Baru mau naik kan ketangkep. Tahu banget lagi tuh polisi. Ya gua yang bawa BR. Nah kemudian bang, waktu ente ketangkep di apa jalur lampu merah Leo baru, Iya. awalnya gimana sih bang kok bisa ketangkep tuh? Kenapa lu yang ketangkep gitu? Sedangkan namanya bicara taruhan kan banyak. Nah itu gue juga bingung Pak. Coba bang Mungkin ceritain, bang. itu pas hari apes kali ya kan ya. Hmm. Hari Jumat tuh kalau nggak salah itu kan habis bentrok tuh kan. Bentrok selesai, berhenti BM-an tuh setelah itu. Setelah gue mau naik ke BM-an tuh, ditarik gua Polisi. sama polisi. Terus Berdua sama abang kelas gua waktu itu si Neo, dia kelas 2 ke kelas 1. Neon. Si Neo. Neo, oke. Nah, ketika ditangkap, nah dirajaikan tuh kan tas gua. Pas diraja bawa celurit, wah celuritnya, wah pas nih, bisa tawuran nih pas nih, ada bekas pecik darahnya nih. Pecik darah ya? Iya. Langsung nggak pada basa-basi kan, Ya. langsung diikat, langsung dimasukin ke mobil kijang, langsung dibawa ke Polsek JPR. Curit lu pasti di dalam apa? Dalam tas. Dalam tas. Dalam tas, ya. Terus lu ketika polisi nangkep lu bang, lu ketangkep ya kan, terus di dalam tasnya juga ada celurit ya kan, itu gimana bang? Selanjutnya bang? Ya itu langsung diproses, dibawa ke Polsek. Nah di Polsek ya itu Polsek mana? Polsek Ceper. Ceper pada saat itu jalur ya. Iya. Pada tahun 2004. 2004, oke. Terus pas lu dibawa ke Polsek Ceper, Langsung di BAP gua sampai semalaman tuh. Baru sekitar jam 7 masukin lah tuh ke sel. oh, Pakai celana tahanan tuh. nah, terus
ya ngandang itu 3 hari 3 malam. Karena 3 malam Iya, gitu. emang itu waktu niatnya mau nginep ke daerah Parung, tapi nginepnya salah. malah ke polsek. Berarti kemang mimpi ya salah tuh ya, kemang mimpi ya. Salah, orang tua mah taunya nginep di Parung ya. Itu pas itu lu ada yang ini kali ada yang keluarin lu langsung ya. Iya, itu pun ya itu nelpon ke rumah CS tuh, nih di belakang nih kan. Oh, iya. Nah kemudian berarti itu sejarah memang yang tidak bisa lu lupakan Bang itu Bang. Iya, Terus lu ketangkep polisi di jalur Leo Baru aja atau di jalur lainnya Bang? itu di Leo Baru kelas 1 di lampu merah tahap tinggi tuh 1 sama di Bogor 3 kali lah itu. Tapi yang lebih mengesankan Yang paling mengesankan ya itu yang di Bogor. Yang di Bogor yang tuh ya? rame-rame. berapa tuh Bang ya? Kira-kira lu masih ingat gak Bang pada saat lu ketangkap lu sama siapa aja pada saat itu? Teman CS lu? Waktu itu ketangkap di Bogor sih sama si Ye itu. Iya. Iya. Nih Bang Ye nih yang lagi nonton STM punya cerita. Terus Bang Ye Sama Kibor Parung tuh. keyboard baru. Iya. Terus Ya itu dia sama ini apa Eko, kalau dipanggil Mas Eko nih. Mas Eko. Tahap tinggi. tinggi ada. Itu teman CS Abang tuh. Iya. Waktu dia. Nah, coba Bang titip salam Bang buat teman-teman Abang waktu di jalur dulu Bang. Masih inget gak tuh dia Bang? Buat kawan-kawan nih yang di jalur, masih ingat tuh gak tragedi Bogor tuh yang ketangkap di Taman Yasmin. Oke, tetap tonton terus, simak ceritanya dari narasumber STM punya cerita, jangan kemana-mana teman-teman ya. Nah, kemudian ketika berarti itu misalkan berarti lu 3 kali ketangkep pada saat itu Bang ya? 3 kali itu. Kelas 1 sekali, kelas 3 2 kali. 2 kali itu ya. Nah terus kemudian korban berapa banyak Bang dari lu kelas 1 ke kelas 3 Bang yang pernah lu petin Bang di jalur Bang? Kalau buat korban sih udah lupa ya berapa orang tuh yang kena tuh. Banyak Bang. Alhamdulillah tuh banyak tuh. Sekolah mana itu Bang? Sekolah mana aja? Kan sekolah veteran sama Pamulang tuh. Mau pemulang ya? Oke. Nah tadi kan yang barusan diceritakan sejarahnya ini jalurnya jalur laser sama Tangerang Bang. Pernah nggak sih Bijar ziarah ke Jakarta pada saat itu? Itu ya itu ketika lulusan Lulusan, nah Iya. itu ketemu Bang, ketemu di jalur di Jakarta. ketemu di jalur Cengkareng itu Cengkareng sama DKI itu. DKI. Nah terus gimana tuh Bang ceritanya Bang? Bisa ceritain tuh Bang? Itu waktu itu ketika bentrok itu gak sengaja juga sih, ada sekitar anak STM sekitar 10 lebih lah. Iseng udah mantekin, ya dilayanin lah sama anak-anak kan turun dari mobil lah, dikira mah STM ternyata STM DKI. Oke. Masa kata gue, wah berani bener nih STM dikit juga deh kata Iya. ternyata emang STM punya nama itu Jakarta. Iya, DKI iya. siapa yang kenal DKI kan. Iya DKI, oke. Tapi gue sempat bentrok kan, ada lah sekitar 15 menit. Jatuh korban tuh 1 dari pihak Oke. DKI kan. Pihak DKI, oke. Ketika itu nggak lama tuh datang lah polisi tuh. Nah, polisi. Pokoknya pas itu lu ribut dia acak-acak dulu polisi tuh Bang ya. Iya iyalah. Kagak sempat lama gitu, biasanya kagak sempat tarik ulur gitu ya. Pokoknya tektok, jebret korban pas polisi bubar gitu ya. Karena juga dari pihak gue sih gitu, habis bentrok udah selesai beres-beres BR langsung cabut, jadi main rapi aja. Berapa ya, luar biasa berarti strategi nih ya teman-teman harus cerita. Bijar artinya disinilah kuncinya bahwa Bijar sebenarnya ribut punya strategi, bahkan dia langsung kayak hilang langsung nggak ada dia ya kan, bersih Bang ya. Nah kemudian pada saat ulang tahun Bijar, hal apa Bang yang kagak bisa lu lupakan sampai saat ini pada saat di jalur dulu sama teman-teman? Bentrok yang paling chaos tuh dengan musuh mana, kemudian di jalur mana dan tahun berapa pada saat itu? Ketika itu gua 2006 tuh 2006. di depan gang rumah juga sih itu tahan Ini, tinggi iya. tahan tinggi, oke. Daerah pom bensin tuh Oh, veteran. sama veteran. Terus Ketika itu gua udah pulang duluan tuh, itu kalau nggak salah ulang tahun Pacul itu. ulang tahun Pacul. Iya.
gue udah pulang duluan, anak-anak dipantekin di Warung Mangga, nggak bentrok, akhirnya bentroknya di Tanah Tinggi. Ketika itu kok biasa juga sih tuh, udah pulang ya kan. Lebih biasa. Iya, bentrok, sempat mundur, akhirnya menang walaupun ada korban di pihak Bijar. Iya. Tapi menang, pas itu pasti menang. Menang. Korban pada dari pihak Bijar apa bang yang kena? Kena BR? Bagian tangan sih. BR. BR. Pedang apa? Kayaknya pedang sih. Pedang ya. Dulu Bijar nih berak gede-gede kan sih bang? Angkatan abang nih. Alhamdulillah BR mah gede-gede. Gede-gede ya. Ada nggak di basis Kalideres yang namanya Klewang Ban Kuda gitu? Ada itu. Ada ya. Jadi langsung dikalungin ya. Tuh kena Ada langsung. langsung berapa badan tuh bang? Ya kan ban kuda gila gede banget tuh Klewang ya kan. Biasanya tuh baru bikin langsung tes dah. Langsung tes. Luar biasa nih. Bijir merah gede-gede bos ya kan. Nah kemudian momen-momen abang punya ini gak bang? Masih inget gak momen-momen yang lucu gitu di zaman-zaman STM bang? Yang mungkin lagi jalan atau lagi di kelas atau lagi di sekolah, momen sama sahabat-sahabat abang nih di STM, masa lucunya. Kalau masa lucunya sih banyak sih kita. Apa bang? Coba pengen tahu bang. Paling di BM-an tuh kita kan. Di BM-an? Ke BM kita difoto-foto sama orang ya kan. Iya. Ambil selfie gitu. Tebar pesona lah pada Iya. itu ya. Nah selain tebar pesona di pinggir jalan, apa bang masa lucunya bang? Kenapa? Selain tebar pesona di pinggir jalan, pada masa-masa lucunya apa aja? Selain tebar pesona. Ya kita di jalan paling ya itu kalau ada istilahnya cewek cewek sekolah kita goda-godain. Nah, sebelum saya melanjutkan pertanyaan yang lain, sudah cukup belum kira-kira untuk menceritakan masa kelam abang nih? Udah cukup sih mungkin kita. Nah, saya pengen tanya nih, kira-kira Bang Deren pada zaman sekolah STM itu pernah cinlok nggak sih? Kan itu kan STM semua tuh, ya kan? Bijir itu kan ada SMA ya? Ada semea. Ada SMA kan? Iya. Pernah cinlok nggak sih sama anak SMA Bijir pas itu? Kalau cinlok sih ada sih. Ada. Itu Bang Deden yang ngejar atau cewek itu nih yang naksir nih? Cinloknya nih. Sebenarnya mah gimana ya? Gimana tuh? Saya nggak tahu bang. Ya, gimana bang? Jadi ya gitu deh, habis putus dari temen, udah gitu sempat deket, bercanda, ayo jalan. Oh, gitu iya. Berarti sempet cilok bang ya pada itu ya? Bukan ada playboy ya, cilok berarti satu cewek aja di situ. Iya. Oke. Berarti cinlok bang, kalau satu cewek cinlok, kalau misalnya lebih dari satu cewek berarti playboy dia. Boleh baik sih deket mah. Boleh baik deket mah. Baik deket lah. Oke. Berarti Bang Deden juga nih selain di jalur sering tawuran, ya kan, sering bertemu dengan musuh, sering ditangkap sama polisi, pernah juga ada cinlok di masa putih abu-abunya, ya Bang Deden ya? Iya. Oke. Bang Deden selain aktivitas bekerja untuk saat ini, apa bang selain kesibukan abang selain bekerja bang? Ya paling ya gitu, olahraga main futsal sama di organisasi supporter. Di organisasi supporter apa bang? Persita fans. Persita fans. Oke. Buat teman-teman Persita fans ya bang, ya kan? Jangan lupa nonton STM-nya Persita ya bang ya. Iya siap. Oke, ini ada Bang Deden. Oke, siap. Ya, kemudian hal-hal yang tidak terlupakan bang. Ya itu pas ke Bogor. Ke Bogor. Jangan di Bogor ya tadi ya. Oke. Kemudian saya tadi itu yang sudah ceritakan, kemudian dari masa kelam ya, kemudian juga dari momen-momen lucu yang tadi pernah cinlok segala apa ya kan. Nah kemudian saya ingin sedikit minta saran ke Bang Deden ya kan. Iya. Sarannya untuk anak-anak STM zaman sekarang. Kalau menurut gue sih buat sekarang udah tinggalin lah tawuran. Sekarang udah masanya zaman teknologi kan. Ya. Udah nggak zamannya lagi kita tur di jalur. Ya. Sekarang yang kita pakai kan lulus sekolah kan skill. Ya. Jadi buat tawuran itu udah nggak zamannya lagi lah Udah nggak zaman buat lagi sekarang. Ya. Berarti sekarang masih boleh nggak kalau misalnya Bang Deden bilang
Udah bukan zaman lagi tawuran, tapi masih boleh nggak kalau masih bawa BR gitu? Kalau buat BR sih janganlah. Oke, kirain nggak boleh tawuran, boleh bawa BR. Berarti udah jaga juga bang ya? Kalau Berarti- perlu mah sih, kalau sekarang kan Iya. zamannya open pack ya kan. Open Kalau pack. perlu mah open pack aja kan ngampe mati kan, cuma Iya. bonyok-bonyok doang. Iya, buat antisipasi itu bang ya. Berarti sekarang kalau bisa dari pesan dari Bang Deden, artinya tidak boleh ditiru bang ya. Iya. Sejarah-sejarah masa kelam dari senior ini khususnya untuk adik-adik STM Bijer atau namanya sekolah apa bang? Bipuri ya? Serpong 2. Bipuri Serpong 2. Artinya janganlah mengikuti sejarah-sejarah masa kelam yang memang sudah dijalankan oleh alumni-alumni yang memang itu adalah kakak kelas kalian ya kan ya. Karena yang ada di samping saya saat ini adalah kakak kelas kalian yang memang alumni Bijer ya kan. Itu adalah kegiatan yang memang tidak harus dilakukan lagi di saat ini bang ya, di zaman ini bang ya. Itu adalah masa lalu yang kelam, tidak ada manfaat dan tidak ada pedahnya ya bang ya. Bedanya ya. Sekarang fokuslah untuk belajar, fokuslah untuk berilmu, karena dunia saat ini pertarungan yang sangat teknologi ya kan, yang sangat memang dibutuhkannya skill dan IQ bang ya, bukan lagi untuk di lapangan. Walaupun memang sekiranya hobi berantem, ya adu duet aja di ring gitu bang ya, kayak petinju gitu bang ya. Kan ada tuh seperti olahraga itu ya, atau bisa menjalankan eskul futsal atau berenang dan olahraga lainnya bang ya, supaya itulah menjadikan sehat juga, kedua juga pikiran juga kita sehat gitu. Bang Deden, karena saya lihat Bang Deden menggunakan kaos Ikalubi ya bang ya, ikatan alumni SMK Bipuri 1 dan 2. Oke, saya ingin meminta Bang Deden salam ya untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Deden mewakili Ikalubi Ikatan Bipuri Serpong 1 dan 2. Salam-salam buat alumni nih, khususnya abang-abang kelas deh sama adik kelas deh, agar lebih maju lagi nih organisasinya nih Ikalubi. Udah kali. Itu aja ya. Semoga sehat-sehat selalu ya bang ya. Ya. Jangan lupa berkumpul-kumpul lagi. Jangan lupa tonton terus tayangan STM Punya Cerita. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sekian dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.